Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hana Humairo dengan NIM channel 24018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdagangan internasional. Baiklah, kita masuk di pengertian hukum perdagangan internasional. Nah, hukum perdagangan internasional yaitu seperangkat aturan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur kegiatan perdagangan barang dan jasa antar negara. Nah, hukum ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pelaku utama, tetapi juga melibatkan perusahaan multinasional, organisasi internasional, serta individu. Cakupan hukum ini sangat luas, mulai dari aturan ekspor dan impor, perjanjian perdagangan, hingga penyelesaian sengketa. Dengan adanya hukum perdagangan internasional, setiap aktivitas perdagangan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat menciptakan kepastian dan keadilan. Tujuan hukum perdagangan internasional yaitu untuk menciptakan sistem perdagangan global yang adil, teratur, dan dapat diprediksi. Selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan perdagangan tanpa rasa khawatir akan ketidakpastian aturan. Nah, hukum ini juga berperan dalam mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif tinggi atau pembatasan impor, serta mencegah terjadinya konflik antar negara melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang damai dan berstruktur. Nah, fungsi hukum perdagangan internasional yaitu memiliki beberapa fungsi penting dalam praktiknya. Yang pertama, sebagai pedoman atau acuan bagi negara dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan lintas negara. Kedua, sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara agar tidak dirugikan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas dalam sistem perdagangan global. Juga hukum ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara negara atau pelaku usaha. Selanjutnya ada sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional berasal dari berbagai hal. Yang paling utama adalah perjanjian internasional, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh dua atau lebih negara untuk mengatur hubungan perdagangan mereka. Selain itu, terdapat kebiasaan internasional yang telah dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai hukum. Nah, prinsip-prinsip hukum umum seperti keadilan dan itikat baik juga menjadi sumber penting. Putusan pengadilan internasional sering digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan sengketa. Di samping itu, hukum nasional masing-masing negara juga turut mempengaruhi pelaksanaan perdagangan internasional. Nah, prinsip-prinsip dasarnya yaitu harus dipatuhi oleh negara-negara. Salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi, yang berarti negara tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap negara lain dalam perdagangan. Nah, prinsip most favored nation mengharuskan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagangnya. Selain itu, terdapat prinsip national treatment yang diwajibkan negara untuk memperlakukan produk impor sama dengan produk dalam negeri. Prinsip transparansi juga sangat penting, yaitu setiap kebijakan perdagangan harus dibuat secara jelas, terbuka, dan mudah diakses. Nah, di sini ada juga lembaga internasional. Dalam pelaksanaan hukum perdagangan internasional, terdapat lembaga-lembaga yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan global. Salah satu lembaga utama adalah World Trade Organization yang bertugas membuat aturan perdagangan internasional, mengawasi kebijakan perdagangan negara anggota, serta menyelesaikan sengketa perdagangan. Selain itu, terdapat juga International Monetary Fund atau IMF yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan internasional, serta World Bank yang membantu pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Nah, di sini ada juga ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional yaitu sangat luas dan mencakup berbagai bidang. Di antaranya yaitu perdagangan barang yang meliputi ekspor dan impor, perdagangan jasa seperti transformasi dan pendidikan, serta pelindungan hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, dan hak cipta. Selain itu, hukum ini juga mencakup investasi internasional yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Semua aspek ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam sistem perdagangan global. Nah, juga ada perjanjian dalam perdagangan. Nah, perjanjian
internasional merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdagangan internasional. Perjanjian ini dapat berbentuk bilateral, yaitu antara dua negara regional yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan, maupun multilateral yang melibatkan banyak negara. Nah, perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hubungan perdagangan agar lebih struktur, juga mengurangi hambatan perdagangan serta meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. Dengan adanya perjanjian ini, perdagangan internasional dapat berjalan dengan lebih lancar dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa perdagangan. Dalam praktik perdagangan internasional sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau kebijakan antar negara. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh seperti negosiasi langsung antar pihak yang bersengketa, mediasi dengan bantuan pihak ketiga, serta arbitrase yang melibatkan lembaga independen. Selain itu, sengketa juga dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh WTO. Tujuan dari penyelesaian sengketa ini adalah untuk mencapai solusi yang adil tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Juga ada dampak hukum perdagangan internasional. Dia juga memberikan dampak dalam kehidupan ekonomi global. Dampak positifnya antara lain meningkatkan volume perdagangan, membuka peluang pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun terdapat juga dampak negatif seperti meningkatnya persaingan yang dapat merugikan negara berkembang, ketergantungan ekonomi terhadap negara lain, serta potensi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tepat agar dampak negatif dapat diminimalkan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan perdagangan antar negara. Hukum ini tidak hanya memberikan kepastian keadilan, tetapi juga membantu menciptakan sistem perdagangan global yang stabil dan teratur. Dengan memahami dan menerapkan hukum perdagangan internasional dengan baik, negara-negara dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau bila ada salah kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.